Apakah Anda pernah duduk menikmati sepotong ikan dengan perasaan puas, yakin bahwa Anda sedang memberikan sesuatu yang sehat untuk tubuh Anda? Banyak orang percaya bahwa ikan selalu menjadi pilihan makanan terbaik, terutama bagi mereka yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Namun, kenyataan bisa jauh lebih rumit. Penelitian ilmiah terbaru mengungkapkan bahwa tidak semua ikan aman, bahkan beberapa jenis ikan yang populer dapat menjadi racun diam-diam yang merusak otak, memperlemah jantung, dan mempercepat proses penuaan. Bayangkan, Anda mengira sedang memberi tubuh nutrisi berharga, tetapi yang sebenarnya terjadi adalah Anda memasukkan logam berat, bahan kimia berbahaya, dan senyawa yang memicu peradangan kronis. Lebih mengejutkan lagi, banyak lansia mengonsumsi ikan berisiko ini setiap minggu tanpa pernah menyadari bahaya yang tersembunyi di balik rasa gurih dan harga yang terjangkau. Hasilnya bisa berupa kehilangan ingatan, nyeri sendi yang semakin parah, risiko stroke meningkat, hingga rasa lelah berkepanjangan yang sering disalahartikan sebagai bagian normal dari proses penuaan. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal bergengsi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa mengonsumsi jenis ikan yang salah hanya 2 kali seminggu saja dapat meningkatkan risiko stroke dan penurunan fungsi kognitif hingga 70-80%. Angka ini sangat mengkhawatirkan, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah kesehatan bawaan seperti hipertensi atau diabetes. Jika tubuh muda mungkin masih bisa mengatasi paparan racun, tubuh lansia dengan sistem detoksifikasi yang melemah jauh lebih rentan terhadap dampaknya. Namun, jangan buru-buru panik. Kabar baiknya adalah penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa ada jenis ikan tertentu yang justru bisa menjadi pelindung alami bagi tubuh Anda. Ikan-ikan ini mampu menurunkan risiko Alzheimer hingga 40%, menjaga arteri tetap bersih, memperlambat kerusakan sel akibat oksidasi, dan memberikan nutrisi penting yang sulit didapat dari sumber makanan lain. Dengan kata lain, memilih ikan yang tepat bukan hanya tentang rasa, melainkan tentang menjaga kualitas hidup, mempertahankan kemandirian, dan memastikan bahwa Anda tetap kuat, jernih, serta energik di usia senja. Ini akan memandu Anda untuk memahami kebenaran yang sering diabaikan. Ada 4 jenis ikan berbahaya yang sebaiknya tidak pernah disentuh lagi setelah usia 60 tahun. Dan ada 4 jenis ikan terbaik yang wajib Anda konsumsi secara rutin untuk memperkuat daya ingat, melindungi jantung, dan bahkan memperlambat penuaan dari dalam tubuh. Setiap penjelasan yang Anda dengar tidak sekadar opini atau rumor, melainkan berdasar pada riset ilmiah yang telah melalui tinjauan sejawat. Sebelum masuk ke daftar lengkapnya, mari kita sadari sebuah fakta penting. Pola makan sehari-hari adalah salah satu faktor paling menentukan dalam kesehatan di usia lanjut. Apa yang kita pilih untuk dimakan hari ini pada akhirnya akan menentukan apakah kita masih bisa berjalan dengan tegap, mengingat nama orang terdekat, atau melakukan aktivitas sederhana tanpa rasa nyeri di masa depan. Dengan kata lain, makanan adalah obat, tetapi seperti obat, jika salah pilih, ia bisa menjadi racun. Di bagian pertama, kita akan membahas 4 ikan yang diam-diam bisa menjadi ancaman terbesar bagi kesehatan lansia. Kita akan melihat mengapa ikan ini tampak aman, tetapi sebenarnya penuh dengan logam berat, bahan kimia, atau rasio lemak yang salah. Setelah itu, kita akan beralih pada bagian yang lebih menggembirakan. 4 ikan yang benar-benar bisa menjadi sahabat terbaik Anda di meja makan. Ikan-ikan yang tidak hanya aman, tetapi juga kaya gizi untuk mendukung otak yang tetap tajam, jantung yang sehat, tulang yang kuat, dan tubuh yang bertenaga. Jangan lewatkan 1 detik pun, karena apa yang Anda pelajari di sini dapat membuat perbedaan besar antara hidup yang penuh keterbatasan dan hidup yang penuh semangat, meski di usia 70, bahkan 90 tahun. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka mata terhadap 4 ikan yang harus segera dihindari setelah usia 60 tahun. Sekilas, lele sering dianggap sebagai ikan yang ramah di kantong, mudah dimasak, dan terasa ringan di lidah.
Tidak heran jika banyak keluarga memilih lele sebagai lauk sehari-hari. Namun, bagi mereka yang telah berusia di atas 60 tahun, terutama ketika lele berasal dari impor, kenyataan di balik ikan ini bisa jauh lebih mengkhawatirkan daripada yang terlihat. Masalah pertama terletak pada cara pembesaran lele impor. Di banyak negara produsen, terutama di wilayah Asia tertentu, lele dibesarkan dalam kolam yang sangat padat. Ikan-ikan itu berenang berdesakan dalam ruang sempit yang dipenuhi limbah mereka sendiri. Kondisi seperti ini menciptakan lahan subur bagi penyakit dan parasit. Untuk menjaga ikan tetap hidup hingga masa panen, para peternak sering menggunakan antibiotik dalam dosis besar. Sekilas, antibiotik mungkin terdengar seperti solusi, tetapi bagi tubuh manusia, terutama bagi lansia, ini justru bisa menjadi ancaman. Sisa antibiotik yang tertinggal dalam daging ikan tidak hilang begitu saja. Ketika Anda mengonsumsinya, residu ini masuk ke dalam tubuh. Dalam jangka panjang, paparan berulang bisa membuat tubuh menjadi kebal terhadap antibiotik medis yang sebenarnya dibutuhkan untuk melawan infeksi. Akibatnya, ketika suatu saat Anda benar-benar membutuhkan pengobatan, obat yang seharusnya manjur tidak lagi bekerja dengan efektif. Masalah berikutnya adalah kontaminasi bahan kimia berbahaya. Berbagai pengujian independen menemukan bahwa beberapa sampel lele impor mengandung zat terlarang seperti pestisida, bahan kimia karsinogenik, bahkan logam berat. Lele yang hidup di air tercemar mampu menyerap timbal, merkuri, dan kadmium ke dalam tubuhnya. Semua zat ini kemudian berpindah ke tubuh Anda saat ikan dikonsumsi. Bagi orang berusia lanjut, kemampuan tubuh untuk membuang racun tidak lagi sekuat ketika muda. Ginjal bekerja lebih lambat, hati kehilangan sebagian efisiensinya. Itu berarti logam berat bisa bertahan lebih lama di dalam tubuh, menumpuk sedikit demi sedikit, hingga akhirnya memicu masalah serius. Kerusakan ginjal, gangguan saraf, bahkan peningkatan risiko kanker. Selain logam berat, ada masalah lain yang sering diabaikan. Rasio lemak yang tidak seimbang. Lele impor biasanya diberi pakan buatan murah berbasis jagung dan kedelai. Hasilnya, kandungan omega 6 dalam tubuh ikan meningkat drastis, sementara omega 3 yang bermanfaat justru sangat sedikit. Padahal, tubuh kita membutuhkan keseimbangan antara omega 6 dan omega 3. Ketika omega 6 jauh lebih tinggi, hal itu memicu peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan ini bukan hal sepele. Ia menjadi pemicu utama banyak penyakit yang umum di usia lanjut. Radang sendi yang makin menyakitkan, serangan jantung, diabetes, bahkan penyakit autoimun. Dengan kata lain, makan lele impor secara rutin sama dengan menambahkan bahan bakar pada api peradangan di dalam tubuh Anda. Yang lebih mengecewakan, lele impor seringkali miskin nutrisi. Jika dibandingkan dengan ikan lain yang lebih sehat, kandungan protein dan vitamin pada lele impor relatif rendah. Itu berarti Anda mendapatkan kalori kosong, makanan yang mengenyangkan perut, tetapi tidak benar-benar memberi manfaat untuk otot, otak, atau sistem kekebalan. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Bukan berarti Anda harus berhenti makan lele sepenuhnya, tetapi pilihlah dengan bijak. Jika ingin tetap menikmati lele, pastikan untuk membeli dari sumber lokal yang terpercaya, terutama dari peternakan domestik yang memiliki standar kebersihan dan regulasi lebih ketat. Lele lokal cenderung lebih aman karena proses pembesarannya diawasi dengan baik dan lebih sedikit menggunakan antibiotik atau bahan kimia berbahaya. Bagi lansia, menjaga asupan makanan bukan hanya tentang rasa, melainkan tentang masa depan. Setiap suapan makanan bisa mendukung kesehatan atau sebaliknya mempercepat kerusakan tubuh. Lele impor mungkin terlihat sebagai pilihan murah dan mudah, tetapi harga yang sebenarnya harus dibayar bisa jauh lebih mahal. Ingatan yang memudar, nyeri sendi yang semakin parah, atau kesehatan yang perlahan menurun tanpa disadari. Maka, jika Anda ingin tetap kuat dan sehat di usia senja, hindarilah lele impor. Pilih ikan yang benar-benar memberi tubuh Anda nutrisi, bukan racun tersembunyi. Ingatlah, makanan yang tampak sederhana bisa membawa dampak besar pada kualitas hidup Anda. Bagi banyak orang, tuna adalah simbol makanan sehat.
Dari sandwich tuna, salad, hingga pasta, ikan ini telah menjadi pilihan populer di meja makan. Tuna dikenal sebagai sumber protein rendah lemak, praktis, dan mudah diolah. Namun di balik reputasi sehatnya, terdapat ancaman yang tidak terlihat, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. Ancaman itu bernama merkuri. Tuna termasuk ikan besar yang hidup lama di lautan. Selama bertahun-tahun, mereka memangsa ikan-ikan kecil yang sudah lebih dulu terkontaminasi merkuri. Akibatnya, kadar merkuri dalam daging tuna terus bertambah. Spesies tertentu seperti albacore, tuna putih, dan bigei memiliki konsentrasi merkuri yang jauh lebih tinggi dibandingkan tuna jenis kecil. Ketika Anda memakan daging tuna, merkuri tersebut tidak hilang begitu saja. Ia masuk ke dalam tubuh, lalu disimpan di jaringan, terutama di otak dan sistem saraf. Bagi orang muda, tubuh mungkin masih bisa menetralisir sebagian kecil paparan merkuri. Tetapi pada lansia, di mana fungsi detoksifikasi sudah menurun, akumulasi merkuri menjadi jauh lebih berbahaya. Dampaknya bisa sangat luas. Merkuri merusak sel saraf, memperlambat transmisi sinyal otak, dan pada akhirnya memicu gejala yang sering disalahartikan sebagai tanda penuaan normal. Mudah lupa, sulit berkonsentrasi, perubahan suasana hati, bahkan tremor halus pada tangan. Banyak orang mengira mereka mulai mengalami demensia, padahal penyebab utamanya mungkin berasal dari sepiring tuna yang dikonsumsi setiap minggu. Bahaya tidak berhenti di otak. Merkuri juga memberi beban besar pada jantung. Logam berat ini dapat mengganggu sinyal listrik alami di otot jantung, sehingga meningkatkan risiko aritmia atau gangguan irama jantung. Penelitian menunjukkan bahwa kadar merkuri tinggi dalam darah berkaitan dengan peningkatan risiko serangan jantung hingga puluhan %. Bagi lansia yang sudah memiliki tekanan darah tinggi atau kolesterol, tambahan beban dari merkuri bisa menjadi titik pemicu masalah serius. Yang mengejutkan, banyak orang tidak sadar betapa sedikitnya konsumsi yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat berbahaya. Hanya dengan makan 2 porsi tuna albacore atau big eye dalam seminggu, Anda sudah bisa melampaui batas aman paparan merkuri yang ditetapkan oleh lembaga kesehatan. Itu berarti jutaan lansia yang dengan santai makan tuna kalengan setiap hari sebenarnya sedang menumpuk racun dalam tubuh mereka, sedikit demi sedikit. Bahkan tuna kalengan yang sering disebut lebih aman pun tidak sepenuhnya bebas risiko. Tuna kalengan jenis light, biasanya dari skipjack, memang mengandung merkuri lebih rendah dibanding albacore. Namun, jika dikonsumsi rutin setiap hari, akumulasi tetap terjadi. Inilah sebabnya mengapa dokter menyarankan untuk membatasi konsumsi tuna, apalagi di usia lanjut. Apakah ini berarti tuna harus dihindari sepenuhnya? Tidak selalu. Solusinya adalah kesadaran dan moderasi. Jika Anda sangat menyukai tuna, pilihlah jenis tuna kalengan light, skipjack, dan batasi hanya sekali atau 2 kali dalam sebulan. Namun pilihan terbaik tetaplah beralih ke ikan yang lebih kecil dan aman, seperti sarden atau salmon liar, yang menawarkan omega 3 dan protein tanpa membawa beban merkuri. Bagi lansia, ini bukan sekadar tentang menghindari makanan tertentu. Ini tentang melindungi memori, menjaga suasana hati tetap stabil, dan memastikan jantung berdetak dengan ritme yang sehat. Bayangkan perbedaannya. Apakah Anda ingin usia senja dipenuhi dengan kebingungan dan kelelahan, atau dengan kejernihan pikiran dan kekuatan tubuh? Tuna mungkin tampak sebagai pilihan sehat dan praktis, tetapi di balik kesederhanaannya tersembunyi racun yang bekerja perlahan. Jangan biarkan sesuatu yang tampak sepele di meja makan mencuri tahun-tahun berharga dari hidup Anda. Jika ingin tetap kuat, jernih, dan bebas dari risiko penyakit yang dipicu logam berat, tuna bukanlah sahabat terbaik Anda. Bagi banyak orang, makrel dikenal sebagai ikan yang sehat, penuh rasa, dan kaya akan omega 3. Namun tidak semua makrel diciptakan sama. Ada satu jenis makrel yang justru sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Ikan itu adalah king mackerel atau tenggiri raja. Sekilas, king mackerel terlihat sama dengan mackerel jenis lain yang aman, seperti mackerel Atlantik atau mackerel Spanyol.
tetapi perbedaannya terletak pada ukuran dan umur hidup. King mackerel adalah ikan besar, pemangsa puncak yang hidup lebih lama. Semakin besar dan semakin lama seekor ikan hidup, semakin banyak racun yang menumpuk di dalam tubuhnya. Dalam kasus king mackerel, racun utama yang harus diwaspadai adalah merkuri. Menurut data Lembaga Kesehatan, king mackerel memiliki salah satu kadar merkuri tertinggi di antara ikan konsumsi populer, dengan rata-rata sekitar 0,73 ppm, bahkan bisa mencapai 1,57 ppm pada beberapa sampel. Angka ini jauh melampaui batas aman, sehingga lembaga seperti FDA, Food and Drug Administration, dan EPA, Environmental Protection Agency, secara tegas memasukkan king mackerel ke dalam daftar ikan yang tidak boleh dimakan sama sekali oleh anak-anak, ibu hamil, dan orang lanjut usia. Mengapa ini begitu berbahaya bagi lansia? Merkuri adalah logam berat yang menyerang sistem saraf. Pada usia lanjut, sel saraf sudah lebih rentan terhadap kerusakan. Paparan merkuri dapat mempercepat penurunan daya ingat, mengganggu konsentrasi, dan memicu gejala neurologis seperti tremor atau perubahan suasana hati. Banyak lansia yang merasa mudah bingung atau depresi tanpa menyadari bahwa penyebabnya bisa jadi berasal dari ikan yang mereka santap. Dampaknya tidak hanya berhenti di otak, jantung juga menjadi korban. Merkuri dapat merusak lapisan pembuluh darah, meningkatkan stres oksidatif, dan mengganggu sinyal listrik alami di jantung. Bagi lansia yang sudah memiliki tekanan darah tinggi atau riwayat penyakit jantung, hal ini bagaikan menambahkan bensin ke dalam api. Risiko aritmia, serangan jantung, atau stroke meningkat secara signifikan. Bahaya lain yang sering tidak disadari adalah penyamaran nama. Di pasar atau restoran, mackerel sering dijual hanya dengan label mackerel tanpa penjelasan jenisnya. Akibatnya, banyak orang yang mengira sedang mengonsumsi mackerel sehat, padahal sebenarnya itu king mackerel yang penuh merkuri. Kesalahan sederhana ini dapat berakibat besar bagi kesehatan, terutama jika dikonsumsi secara rutin. Lembaga Kesehatan Dunia sudah jelas, king mackerel bukanlah ikan untuk dimakan, terutama oleh kelompok rentan. Namun kabar baiknya adalah tidak semua mackerel berbahaya. Mackerel Atlantik dan mackerel Spanyol adalah alternatif yang lebih aman. Keduanya lebih kecil, hidup lebih singkat, dan memiliki kadar merkuri jauh lebih rendah. Selain itu, ikan-ikan tersebut tetap kaya akan omega 3 yang bermanfaat bagi jantung dan otak. Bagi lansia, pesan pentingnya sederhana, hindari king mackerel sepenuhnya. Tidak ada jumlah aman untuk dikonsumsi secara rutin. Jika Anda menyukai rasa mackerel, pilihlah jenis yang aman dan pastikan untuk menanyakan asal-usul ikan sebelum membelinya. Dengan begitu, Anda bisa menikmati manfaat omega 3 tanpa risiko keracunan logam berat. Pada akhirnya, king mackerel mengajarkan kita bahwa tidak semua ikan yang terlihat segar dan lezat itu aman. Di balik dagingnya yang gurih tersembunyi ancaman serius yang bisa mempercepat penuaan otak, memperlemah jantung, dan merampas kualitas hidup di usia senja. Pilihan ada di tangan Anda, terus mengambil risiko dengan ikan berbahaya ini, atau beralih ke pilihan yang lebih aman demi masa depan yang sehat dan kuat. Tilapia, atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama ikan nila, sering dipuji sebagai ikan yang murah, mudah ditemukan, dan rendah lemak. Banyak keluarga menjadikannya pilihan utama di meja makan. Namun, kenyataan di balik ikan nila ternak tidak seindah yang terlihat. Bagi mereka yang sudah berusia di atas 60 tahun, konsumsi tilapia ternak justru dapat membawa lebih banyak bahaya daripada kebaikan. Masalah pertama terletak pada cara budidaya tilapia. Untuk menekan biaya, banyak peternakan ikan nila menempatkan ribuan ikan dalam kolam yang sempit. Kondisi padat ini membuat ikan berenang di air yang tercemar kotoran mereka sendiri, menciptakan lingkungan yang ideal bagi bakteri dan parasit. Agar ikan tetap hidup hingga panen, peternak menggunakan antibiotik, pestisida, dan bahan kimia anti jamur dalam jumlah besar. Sayangnya, residu dari bahan kimia tersebut tidak hilang begitu saja. Ia menumpuk dalam daging ikan dan akhirnya masuk ke tubuh manusia ketika dikonsumsi. Bagi orang lanjut usia, ini menjadi masalah serius
Sistem kekebalan tubuh yang melemah membuat tubuh lebih sulit menyingkirkan racun. Sisa antibiotik dalam tubuh juga dapat menyebabkan resistensi antibiotik, suatu kondisi ketika obat yang biasanya ampuh melawan infeksi tidak lagi efektif. Akibatnya, infeksi sederhana bisa berubah menjadi masalah kesehatan besar hanya karena tubuh sudah kebal terhadap obat. Masalah kedua adalah kualitas pakan. Untuk menghemat biaya, banyak peternakan memberi tilapia pakan yang sangat rendah kualitas, campuran jagung, kedelai, bahkan sisa limbah hewan. Pakan ini mengubah komposisi lemak dalam tubuh ikan. Rasio omega 6 dan omega 3 pada tilapia ternak bisa mencapai 11:1, padahal rasio ideal untuk manusia adalah sekitar 2,1. Apa artinya? Omega 6 yang berlebihan tanpa cukup omega 3 akan memicu peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan ini adalah akar dari banyak penyakit yang sering dialami lansia, nyeri sendi, penyakit jantung, diabetes, hingga Alzheimer. Ironisnya, banyak orang memilih tilapia karena dianggap sehat dan rendah lemak, padahal lemak yang dikandungnya justru memperburuk kondisi kesehatan. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa mengonsumsi tilapia dapat meningkatkan penanda inflamasi lebih tinggi dibandingkan makan daging merah atau bacon. Selain itu, tilapia ternak sering terkontaminasi oleh dioksin dan PCB, polychlorinated biphenyls, dua zat kimia industri yang sangat beracun. Dioksin dapat bertahan di jaringan lemak tubuh manusia selama bertahun-tahun, meningkatkan risiko kanker, gangguan hormon, dan kerusakan sistem imun. Ini berarti setiap kali Anda makan tilapia ternak, Anda mungkin sedang menambahkan sedikit demi sedikit racun ke dalam tubuh yang akan bertahan lama dan sulit dihilangkan. Lebih mengecewakan lagi, tilapia ternak sebenarnya miskin nutrisi. Dibandingkan ikan liar seperti salmon, sarden, atau trout, kandungan omega 3, selenium, dan vitamin B12 dalam tilapia jauh lebih rendah. Dengan kata lain, tilapia hanya mengenyangkan perut tanpa benar-benar memperkuat tubuh. Bagi lansia yang membutuhkan nutrisi padat gizi untuk menjaga otot, tulang, dan otak tetap sehat, tilapia jelas bukan pilihan terbaik. Lalu apa yang bisa dilakukan? Jika Anda masih menyukai rasa tilapia, pastikan untuk memilih tilapia dari sumber yang jelas dan terpercaya. Lebih baik lagi jika berasal dari budidaya yang ramah lingkungan dengan standar kebersihan tinggi. Namun, pilihan yang paling aman tetaplah mengganti tilapia dengan ikan lain yang lebih bergizi seperti sarden, cod, atau trout. Ikan-ikan ini tidak hanya lebih kaya nutrisi, tetapi juga lebih aman dari paparan racun dan memiliki rasio lemak yang lebih seimbang. Pada akhirnya, tilapia ternak membuktikan bahwa tidak semua makanan murah adalah pilihan yang bijak. Harga yang terlihat ramah di dompet bisa berbalik menjadi biaya besar di rumah sakit ketika kesehatan Anda terganggu. Ingatlah, makanan bukan hanya soal mengisi perut, tetapi juga soal memberi tubuh apa yang benar-benar dibutuhkannya untuk bertahan hidup dengan kuat dan sehat di usia senja. Bagi para lansia yang ingin tetap aktif, tajam, dan mandiri, keputusan sederhana untuk menghindari tilapia ternak bisa menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan jangka panjang. Jangan biarkan sesuatu yang tampak sehat di luar ternyata merusak tubuh Anda dari dalam. Pilihlah ikan yang benar-benar memberi kehidupan, bukan racun tersembunyi. Ketika berbicara tentang ikan sehat, kebanyakan orang langsung memikirkan salmon atau tuna. Namun, ada satu jenis ikan putih yang sering dilupakan, tetapi sebenarnya menyimpan kekuatan besar bagi kesehatan, terutama bagi mereka yang sudah berusia di atas 60 tahun. Ikan itu adalah Pacific cod atau ikan kod Pasifik. Pacific cod mungkin tidak memiliki warna cerah seperti salmon, tetapi kandungan nutrisinya menjadikannya salah satu pilihan terbaik untuk menjaga tubuh tetap kuat dan sehat di usia lanjut. Pertama, mari kita lihat kandungan proteinnya. Dalam satu porsi, Pacific cod dapat menyediakan sekitar 40 gram protein berkualitas tinggi dengan kadar lemak yang sangat rendah. Protein ini sangat penting bagi lansia karena seiring bertambahnya usia, tubuh cenderung kehilangan massa otot.
kondisi yang dikenal sebagai sarkopenia. Kehilangan otot membuat tubuh lebih lemah, meningkatkan risiko jatuh, dan memperburuk kualitas hidup. Dengan mengonsumsi Pacific Cod secara rutin, otot tetap mendapat asupan protein yang mudah diserap, sehingga tubuh tetap kuat dan stabil. Selain kaya protein, Pacific Cod juga merupakan sumber yang luar biasa dari selenium. Mineral ini sering diabaikan, padahal berperan penting sebagai antioksidan alami. Selenium membantu melawan stres oksidatif, suatu proses yang dapat merusak sel dan mempercepat penuaan. Bagi lansia, cukupnya selenium berarti perlindungan tambahan terhadap penurunan fungsi kognitif dan risiko penyakit kronis. Hanya dengan 1 porsi CIOD, kebutuhan harian selenium dapat terpenuhi lebih dari 100%. Juga mengandung vitamin B12 dalam jumlah besar. Vitamin ini sangat penting untuk kesehatan, sistem saraf dan pembentukan sel darah merah. Kekurangan B12 pada lansia sering menyebabkan kelelahan, anemia, atau bahkan kerusakan saraf yang memicu kesemutan di tangan dan kaki. Dengan mengonsumsi Pacific Cod, Anda bisa mengisi kembali cadangan vitamin B12 secara alami, menjaga otak tetap tajam, dan tubuh tetap bertenaga. Selain itu, Pacific Cod mengandung fosfor, mineral yang bekerja bersama kalsium untuk memperkuat tulang. Ini sangat penting bagi lansia, karena risiko osteoporosis meningkat seiring usia. Tulang yang rapuh dapat menyebabkan patah tulang yang sulit sembuh dan membatasi aktivitas sehari-hari. Dengan menambahkan COD ke dalam pola makan, Anda tidak hanya melindungi otot, tetapi juga tulang Anda. Keunggulan lain dari Pacific Cod adalah kemurniannya. Berbeda dengan ikan besar seperti tuna atau king mackerel, Pacific Cod hidup relatif singkat dan berada lebih rendah dalam rantai makanan laut. Hal ini berarti mereka menyerap jauh lebih sedikit merkuri dan racun lainnya. Ditambah lagi, sebagian besar Pacific Cod ditangkap dari perairan dingin Alaska yang bersih dan dikelola dengan standar keberlanjutan yang ketat. Artinya, Anda bisa makan cod dengan tenang tanpa khawatir racun logam berat menumpuk di tubuh. Pacific Cod juga lebih mudah dicerna dibandingkan ikan yang lebih berminyak. Teksturnya yang ringan dan dagingnya yang lembut membuatnya ramah untuk sistem pencernaan lansia. Jika Anda sering merasa tidak nyaman setelah makan ikan berminyak seperti mackerel atau salmon tertentu, cod bisa menjadi solusi yang lebih lembut bagi perut Anda. Cara terbaik untuk mendapatkan manfaat penuh dari Pacific Cod adalah dengan mengolahnya secara sederhana. Hindari menggoreng dengan minyak banyak atau memasak dengan suhu sangat tinggi, karena itu dapat merusak protein dan mengurangi potensi nutrisi. Sebaliknya, pilih cara memasak yang sehat, seperti dikukus, dipanggang dengan suhu sedang, atau ditumis ringan dengan minyak zaitun. Tambahkan perasan lemon atau sedikit alpukat, agar tubuh lebih mudah menyerap vitamin yang larut dalam lemak. Dengan semua keunggulan ini, Pacific Cod pantas disebut sebagai salah satu pahlawan diam-diam dalam dunia nutrisi. Ia mungkin tidak mencuri perhatian seperti salmon, tetapi memberikan manfaat besar untuk kekuatan otot, kesehatan otak, perlindungan tulang, dan penuaan yang lebih lambat. Bagi mereka yang berusia 60 tahun ke atas, memilih Pacific Cod berarti memilih untuk tetap aktif, mandiri, dan sehat lebih lama. Jadi, jika Anda ingin ikan yang bersih, aman, dan sangat bergizi, Pacific Cod layak mendapat tempat tetap di meja makan Anda. Di antara deretan ikan populer seperti salmon atau tuna, sardines, atau ikan sarden seringkali diremehkan. Ukurannya kecil, biasanya dikemas dalam kaleng, dan jarang menjadi pusat perhatian di meja makan. Namun, jangan tertipu oleh penampilannya yang sederhana. Untuk mereka yang berusia di atas 60 tahun, sardines adalah salah satu makanan super yang paling bermanfaat bagi kesehatan otak, jantung, dan tulang. Keunggulan utama sardines terletak pada kandungan omega 3 yang sangat tinggi. Omega 3, khususnya EPA dan DHA, berperan penting dalam melawan peradangan kronis. Seiring bertambahnya usia, tubuh secara alami menghasilkan lebih banyak senyawa inflamasi yang menyebabkan nyeri sendi, penyempitan pembuluh darah, hingga penurunan fungsi otak.
Omega 3 dalam sardines bekerja layaknya pemadam kebakaran, menenangkan peradangan dan menjaga sel-sel tetap sehat. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi ikan berlemak kecil seperti sardines memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit jantung dan Alzheimer. Selain itu, sardines adalah salah satu sumber alami terbaik untuk vitamin D. Banyak lansia mengalami kekurangan vitamin D karena kulit mereka tidak lagi efisien menyerap sinar matahari. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan tulang rapuh, mudah patah, dan meningkatkan risiko osteoporosis. Hanya dengan 1 kaleng sardines, sekitar 40% kebutuhan harian vitamin D dapat terpenuhi. Ditambah dengan kandungan kalsium dan fosfor dari tulang lunak sardines yang bisa dimakan, Anda mendapatkan kombinasi sempurna untuk menjaga kekuatan tulang di usia lanjut. Tidak hanya itu, sardines juga kaya akan vitamin B12. Vitamin ini mendukung fungsi saraf dan produksi sel darah merah. Kekurangan B12 adalah masalah umum pada lansia yang bisa menyebabkan kelelahan, kebingungan mental, bahkan kerusakan saraf. Dengan mengonsumsi sardines secara rutin, Anda memberi bahan bakar penting bagi otak dan menjaga daya ingat tetap tajam. Satu keunggulan lain yang membuat sardines sangat aman adalah posisinya di rantai makanan laut. Berbeda dengan ikan besar seperti tuna atau king mackerel, sardines hanya memakan plankton. Karena itu, mereka hampir tidak mengandung merkuri atau logam berat berbahaya. Ini berarti Anda dapat mengonsumsinya dengan lebih sering tanpa khawatir akan akumulasi racun dalam tubuh. Dari sisi protein, sardines juga tidak kalah. Setiap porsi mengandung protein lengkap yang mudah dicerna, membantu menjaga massa otot tetap kuat. Hal ini sangat penting untuk mencegah sarkopenia, yaitu penurunan massa otot yang umum dialami lansia. Dengan otot yang sehat, tubuh tetap stabil, risiko jatuh berkurang, dan kemandirian sehari-hari lebih terjaga. Cara mengonsumsi sardines pun sangat praktis. Ikan ini tersedia luas dalam bentuk kalengan, yang bisa langsung dimakan atau dipadukan dengan berbagai hidangan. Anda bisa mencampurnya ke dalam salad, menumbuknya dengan alpukat di atas roti gandum, atau menambahkannya ke dalam pasta sederhana dengan minyak zaitun. Selain mudah diolah, harga sardines juga relatif terjangkau, menjadikannya pilihan ekonomis untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Yang menarik, penelitian di Jepang menemukan bahwa wanita yang rutin mengonsumsi ikan kecil seperti sardines memiliki tingkat mortalitas yang lebih rendah dibandingkan mereka yang jarang makan ikan. Hal ini menegaskan bahwa sardines bukan hanya makanan bergizi, tetapi juga berkontribusi pada umur panjang. Dengan semua manfaat ini, sardines bisa disebut sebagai asuransi nutrisi alami. Ia melindungi jantung dari serangan, menjaga otak tetap jernih, memperkuat tulang agar tidak mudah rapuh, dan memberi energi dari protein berkualitas tinggi. Bagi mereka yang ingin tetap sehat, aktif, dan bebas dari risiko penyakit kronis di usia senja, sardines adalah salah satu pilihan terbaik yang bisa ditambahkan ke dalam menu mingguan. Jangan remehkan ukuran kecilnya. Dalam setiap gigitan ikan mungil ini, tersimpan kekuatan besar yang mampu menjaga kualitas hidup Anda. Dengan memilih sardines, Anda tidak hanya mengisi perut, tetapi juga memberi tubuh nutrisi lengkap yang dibutuhkan untuk tetap hidup kuat dan panjang umur. Jika ada satu jenis ikan yang hampir selalu direkomendasikan oleh ahli gizi di seluruh dunia, jawabannya adalah salmon liar Alaska. Berbeda dengan salmon budidaya yang sering dipenuhi antibiotik dan tercemar bahan kimia, salmon liar dari perairan dingin Alaska tumbuh bebas dengan pola makan alami. Hasilnya, ikan ini menjadi salah satu sumber nutrisi paling murni dan bermanfaat, terutama bagi mereka yang telah berusia 60 tahun ke atas. Keunggulan utama salmon adalah kandungan omega 3 dalam bentuk EPA, eicosapentaenoic acid, dan DAA, docosahexaenoic acid. Kedua asam lemak esensial ini sangat penting untuk otak dan jantung. Penelitian dari University of Pittsburgh menemukan bahwa orang lanjut usia dengan kadar DHA tinggi dalam darah memiliki volume otak lebih besar dan daya ingat lebih tajam
dibanding mereka yang kadar DHA-nya rendah. Dengan kata lain, mengonsumsi salmon liar secara rutin tidak hanya memperlambat penurunan fungsi otak, tetapi juga membantu menjaga otak tetap aktif hingga usia lanjut. Selain untuk otak, omega 3 dalam salmon juga menjadi pelindung alami jantung. Asam lemak ini membantu menurunkan kadar trigliserida, menjaga elastisitas pembuluh darah, dan mengurangi risiko pembekuan darah yang bisa memicu serangan jantung atau stroke. Beberapa studi klinis menunjukkan bahwa mengonsumsi salmon 2 kali seminggu dapat menurunkan kadar C-reaktif protein, penanda inflamasi dalam tubuh, secara signifikan. Bagi lansia yang sering berjuang melawan radang sendi atau peradangan kronis, efek ini sangat terasa. Yang membuat salmon liar semakin istimewa adalah keberadaan astaxanthin, pigmen alami yang memberi warna merah oranye pada dagingnya. Astaxanthin adalah salah satu antioksidan paling kuat yang dikenal dalam dunia nutrisi. Ia melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif, menjaga elastisitas kulit, melindungi kesehatan mata, dan bahkan meningkatkan daya tahan tubuh. Tidak heran jika banyak peneliti menyebut salmon liar sebagai makanan anti penuaan. Dari sisi protein, salmon liar juga luar biasa. Setiap porsi sekitar 100 gram menyediakan hampir 40 gram protein berkualitas tinggi. Protein ini sangat penting bagi lansia yang sering kehilangan massa otot akibat usia. Dengan protein dari salmon, tubuh mendapat bahan baku yang dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan, menjaga kekuatan otot, dan mencegah kelemahan fisik yang dapat membatasi aktivitas sehari-hari. Selain itu, salmon liar juga merupakan sumber penting dari vitamin D, vitamin B12, selenium, dan kalium. Vitamin D menjaga tulang tetap kuat, B12 mendukung fungsi saraf dan energi, selenium bekerja sebagai antioksidan, sementara kalium membantu menyeimbangkan tekanan darah. Semua nutrisi ini bekerja bersama-sama untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi tubuh. Keunggulan lain dari salmon Alaska adalah kemurniannya. Karena hidup bebas di perairan dingin yang bersih, salmon liar jauh lebih rendah kandungan racun dibanding salmon budidaya. Salmon budidaya seringkali diberi pakan buatan dan dipelihara di lingkungan padat yang membuatnya terkontaminasi polutan industri dan pestisida. Sebaliknya, salmon liar Alaska mengonsumsi makanan alami seperti krill dan plankton yang justru memperkaya dagingnya dengan nutrisi berkualitas tinggi. Cara terbaik untuk mengonsumsi salmon liar adalah dengan memasaknya secara lembut agar nutrisinya tidak rusak. Memanggang dengan suhu sedang, mengukus atau menumis dengan minyak zaitun adalah pilihan terbaik. Hindari menggoreng dengan minyak berlebih karena dapat mengurangi manfaat omega 3. Untuk menambah rasa sekaligus manfaat kesehatan, tambahkan perasan lemon atau taburan rempah segar seperti dill atau parsley. Dengan semua keunggulan ini, tidak berlebihan jika salmon liar Alaska disebut sebagai emas merah dari lautan. Ia bukan hanya makanan lezat, tetapi juga obat alami yang mampu menjaga otak tetap tajam, jantung tetap kuat, sendi tetap lentur, dan tubuh tetap penuh energi meski usia terus bertambah. Bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun dan ingin menjaga kualitas hidup, menjadikan salmon liar Alaska sebagai bagian rutin dari menu mingguan adalah investasi terbaik. Setiap potongan daging salmon yang Anda makan adalah langkah kecil menuju masa tua yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia. Ketika berbicara tentang ikan sehat, banyak orang langsung menyebut salmon. Namun ada satu jenis ikan yang tidak kalah hebat manfaatnya, bahkan bisa dibilang lebih cocok untuk lansia, rainbow trout atau ikan trout pelangi. Sesuai namanya, ikan ini memiliki warna yang indah, tetapi yang lebih penting adalah kandungan gizinya yang luar biasa dan tingkat keamanannya yang tinggi. Rainbow trout yang dibudidayakan di Amerika Serikat biasanya dipelihara dengan standar ketat dalam air tawar bersih, sehingga hampir tidak terkontaminasi merkuri atau bahan kimia berbahaya. Ini menjadikannya salah satu pilihan paling aman bagi mereka yang sudah berusia di atas 60 tahun, terutama dibandingkan ikan besar seperti tuna atau king mackerel
yang terkenal penuh dengan logam berat. Keunggulan utama rainbow trout adalah kandungan omega 3 yang melimpah. Dalam satu porsi sekitar 100 gram, trout pelangi dapat menyediakan hampir 1000 miligram EPA dan DHA, jumlah yang cukup untuk mendukung kesehatan jantung. Omega 3 ini menjaga elastisitas pembuluh darah, mengurangi peradangan, dan menurunkan risiko tekanan darah tinggi. Mengingat hampir 70% lansia memiliki masalah hipertensi, konsumsi rutin trout pelangi bisa menjadi langkah alami untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Selain itu, trout pelangi adalah sumber protein berkualitas tinggi. Setiap porsi mengandung sekitar 20 gram protein yang mudah diserap tubuh. Protein ini sangat penting untuk mencegah kehilangan massa otot, menjaga keseimbangan tubuh, dan mencegah jatuh. Salah satu risiko terbesar bagi lansia. Dengan otot yang kuat, lansia dapat tetap mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Rainbow trout juga kaya akan vitamin B kompleks, terutama niacin, B3, dan vitamin B12. Niacin membantu mengatur kadar kolesterol dengan meningkatkan HDL, kolesterol baik, dan menurunkan LDL, kolesterol jahat. Sementara itu, vitamin B12 mendukung fungsi saraf dan mencegah kelelahan serta kebingungan mental yang sering dialami di usia lanjut. Dengan kata lain, trout pelangi tidak hanya menjaga jantung tetap sehat, tetapi juga membantu otak tetap jernih. Mineral penting lain yang ada dalam trout pelangi adalah kalium, fosfor, zat besi, dan zinc. Kalium bekerja menyeimbangkan natrium, sehingga membantu mengendalikan tekanan darah. Fosfor bersama kalsium memperkuat tulang agar tidak mudah rapuh. Zat besi membantu produksi sel darah merah, sehingga mencegah anemia yang bisa menyebabkan lemah dan pusing. Sementara itu, zinc memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mempercepat penyembuhan luka. Tidak kalah penting, trout pelangi juga mengandung vitamin E dan selenium, dua antioksidan kuat yang bekerja sama melawan stres oksidatif. Stres oksidatif adalah proses yang mempercepat penuaan sel, merusak kulit, memperlemah sendi, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Dengan perlindungan antioksidan ini, tubuh lansia bisa tetap lebih tahan terhadap kerusakan akibat usia. Dari segi rasa dan tekstur, rainbow trout memiliki kelebihan lain. Dagingnya lembut, ringan, dan mudah dicerna. Banyak lansia yang mengeluh sulit mencerna ikan berlemak tinggi, seperti salmon tertentu. Trout pelangi hadir sebagai alternatif yang lebih ramah bagi pencernaan, tetapi tetap memberi manfaat gizi yang hampir setara. Cara pengolahan rainbow trout juga sangat fleksibel. Anda bisa memanggangnya dengan sedikit rempah, mengukus dengan perasan lemon, atau menumis dengan minyak zaitun. Karena rasanya ringan, trout pelangi mudah dipadukan dengan berbagai bahan makanan tanpa kehilangan karakter nutrisinya. Yang penting, hindari menggoreng dengan minyak berlebihan agar manfaat omega 3 tetap terjaga. Dengan kombinasi aman, bergizi tinggi, dan mudah diolah, rainbow trout benar-benar layak disebut sebagai ikan sahabat lansia. Ia mendukung kesehatan jantung, menjaga otak tetap jernih, memperkuat tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, sekaligus ramah bagi pencernaan. Jika ada satu ikan yang bisa Anda makan secara rutin tanpa khawatir tentang racun atau efek samping, rainbow trout adalah jawabannya. Menjadikan trout pelangi sebagai bagian dari pola makan mingguan bukan hanya soal menikmati hidangan lezat, tetapi juga tentang memastikan masa tua yang penuh energi, kemandirian, dan kualitas hidup yang lebih baik. Sekarang kita telah sampai pada akhir perjalanan setelah membahas secara rinci 4 jenis ikan yang berbahaya dan 4 jenis ikan yang membawa manfaat besar. Jelas bahwa tidak semua ikan diciptakan sama. Apa yang tampak sederhana di meja makan bisa jadi adalah obat alami yang memperpanjang umur, atau sebaliknya, racun diam-diam yang mempercepat penuaan dan merusak kesehatan. Mari kita ingat kembali. 4 ikan berbahaya yang harus dihindari setelah usia 60 tahun. 1. Lele impor, penuh antibiotik, bahan kimia, dan logam berat. 2. Tuna besar, albacore big eye, kaya merkuri yang merusak otak dan jantung. 3. King mackerel, salah satu ikan dengan kadar merkuri tertinggi.
tilapia ternak, rendah nutrisi, tinggi rasio omega-6, penuh polutan berbahaya. Keempat ikan ini mungkin terlihat aman, bahkan sering dipromosikan sebagai makanan sehat atau murah. Tetapi kebenarannya, bagi tubuh lansia yang semakin rapuh, mereka lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. Sebaliknya, kita juga sudah melihat 4 ikan terbaik yang layak menjadi sahabat di usia lanjut. 1. Pacific Cod, sumber protein murni, kaya selenium, aman dari racun. 2. Sardines, kecil, murah, tetapi penuh omega-3, vitamin D, kalsium, dan aman dari merkuri. 3. Wild Alaskan Salmon, kaya EPA, DHA, dan astaxanthin, antioksidan kuat yang melawan penuaan. 4. Rainbow Trout, ramah pencernaan, kaya protein, omega-3, vitamin B, dan mineral penting. Inilah 4 pilihan yang bukan hanya mengenyangkan, tetapi benar-benar menyembuhkan tubuh dari dalam. Mereka melindungi jantung, memperkuat otak, menjaga tulang, dan memberi energi untuk menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Pesan penting yang perlu diingat adalah, apa yang kita makan hari ini menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Setiap gigitan adalah keputusan. Apakah Anda memilih untuk memperlambat penuaan, menjaga ingatan tetap tajam, dan mempertahankan kemandirian? Ataukah Anda tanpa sadar mempercepat kerusakan dengan mengonsumsi ikan yang salah? Bagi mereka yang berusia 60, 70, atau bahkan 80 tahun, masih ada kesempatan untuk membuat perubahan. Anda tidak perlu mengubah segalanya sekaligus. Mulailah dari hal sederhana. Hentikan konsumsi ikan yang berbahaya dan gantikan dengan 1 atau 2 jenis ikan yang sehat. Perlahan-lahan, tubuh Anda akan merasakan perbedaan. Sendi yang lebih ringan, ingatan yang lebih jernih, energi yang lebih stabil, dan suasana hati yang lebih baik. Bayangkan diri Anda di masa depan, berjalan dengan tegap, membawa belanjaan tanpa kesulitan, bercakap-cakap dengan anak dan cucu tanpa rasa lupa, menikmati masa pensiun dengan penuh aktivitas yang Anda cintai. Semua itu bisa dicapai hanya dengan memilih makanan yang tepat. Salmon liar, sarden, cod, dan trout pelangi bukan sekadar makanan. Mereka adalah investasi kesehatan jangka panjang. Mereka adalah obat alami yang bisa Anda nikmati setiap minggu tanpa resep dokter. Dan ingat, Anda tidak sendiri dalam perjalanan ini. Ada begitu banyak orang yang sedang berusaha memperbaiki pola makan mereka untuk hidup lebih lama dan lebih sehat. Mari kita jadikan ini sebagai gerakan bersama. Komunitas orang-orang yang menolak menyerah pada penuaan dan memilih untuk tetap kuat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga atau teman yang sering mengonsumsi ikan. Siapa tahu, dengan berbagi informasi ini, Anda bisa menyelamatkan seseorang dari risiko penyakit yang tidak perlu. Kami juga ingin mendengar cerita Anda. Ikan apa yang paling sering Anda konsumsi? Apakah setelah menonton ini, Anda berencana untuk mengubah pilihan ikan Anda? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Saya akan membaca dan sebisa mungkin membalas komentar Anda, karena pengalaman Anda juga bisa menginspirasi orang lain. Dan tentu saja, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan bermanfaat berikutnya. Bersama-sama kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih panjang, lebih kuat, dan lebih bahagia. Pada akhirnya, penuaan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Tetapi bagaimana kita menua? Apakah dengan kelemahan dan penyakit, atau dengan kekuatan dan kejernihan? Adalah pilihan kita. Dengan memilih ikan yang tepat, Anda sudah mengambil langkah besar untuk memastikan bahwa usia senja Anda bukan masa penurunan, melainkan masa emas yang penuh kehidupan. Ingatlah, apa yang ada di piring Anda hari ini adalah cermin masa depan Anda. Pilihlah dengan bijak dan biarkan setiap suapan menjadi investasi menuju hidup yang lebih sehat, lebih panjang, dan lebih bermakna.